Aku berkata kepada hakim, aku telah berbohong dan memberitahu seluruh dunia bahwa aku baik-baik saja dan bahagia. Itu dusta. Kupikir mungkin jika cukup sering mengatakannya, aku akan jadi bahagia, karena aku terus menyangkal. Tapi sekarang aku mengatakan yang sebenarnya. Mengerti? Aku tidak bahagia. Aku tidak bisa tidur, aku sangat marah sampai rasanya gila. Dan aku depresi. Aku menangis setiap hari. Aku melanjutkan. Aku bahkan tidak minum alkohol, padahal seharusnya aku minum, melihat apa yang telah mereka lakukan padaku. Aku berkata, aku harap bisa terus berbicara denganmu di telepon selamanya, karena begitu aku menutup telepon ini, tiba-tiba yang kudengar hanyalah kata tidak. Lalu tiba-tiba aku merasa dikeroyok, diintimidasi, ditinggalkan dan sendirian. Aku lelah merasa sendiri. Aku pantas memiliki hak yang sama seperti siapapun untuk punya anak, keluarga, semua hal itu, bahkan lebih. Hanya itu yang ingin kukatakan padamu. Dan terima kasih banyak telah mengizinkanku berbicara hari ini. Aku hampir tak bernafas. Ini adalah kesempatan pertama bagiku untuk berbicara secara publik setelah sekian lama, dan segudang perasaan meluap keluar. Aku menunggu tanggapan hakim. Kuharap ada tanda-tanda tentang apa yang dipikirkannya. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku sangat memahami semua yang kau katakan dan apa yang kau rasakan, katanya. Aku tahu butuh keberanian besar bagimu untuk mengungkapkan semua ini hari ini, dan aku ingin kau tahu bahwa pengadilan sangat menghargai kesediaanmu berbicara dan berbagi perasaanmu. Itu memberiku rasa lega, seolah akhirnya didengarkan setelah 13 tahun. Aku selalu bekerja keras. Aku bertahan ditindas begitu lama. Tapi saat keluargaku memaksaku masuk fasilitas itu, mereka keterlaluan. Aku diperlakukan seperti penjahat, dan mereka membuatku berpikir aku pantas mendapatkannya. Mereka membuatku lupa akan harga diri dan nilai diriku. Dari semua yang mereka lakukan, yang terburuk adalah membuatku meragukan imanku. Aku tak punya pandangan agama yang ketat. Aku hanya tahu ada kekuatan yang lebih besar dariku. Di bawah kendali mereka, aku sempat berhenti percaya pada Tuhan. Tapi kemudian, saat waktunya tiba untuk mengakhiri conservatorship, aku sadar satu hal. Kau tak bisa bermain-main dengan wanita yang tahu cara berdoa, benar-benar berdoa. Yang kulakukan hanyalah berdoa. Aku telah dibohongi selama 13 tahun terakhir. Seluruh dunia tahu aku butuh pengacara baru, dan akhirnya aku pun menyadarinya. Sudah waktunya mengambil kembali kendali atas hidupku sendiri. Aku menghubungi tim media sosial dan temanku Kate untuk membantu mencarikan pengacara. Disinilah aku merekrut Matthew Rosengart dan dia luar biasa. Sebagai mantan jaksa federal ternama yang kini bergabung dengan firma hukum besar, dia telah menangani banyak klien terkenal seperti Steven Spielberg dan Keanu Reeves, serta berpengalaman dalam kasus-kasus besar yang menantang. Kami berbicara beberapa kali melalui telepon, lalu bertemu awal Juli di pool house-ku. Begitu Matthew ada di pihakku, aku merasa semakin dekat dengan akhir. Sesuatu harus terjadi, tidak bisa jalan di tempat. Tapi tentu saja, karena ini sistem hukum, kami harus banyak menunggu dan menyusun strategi. Dia terkejut mengetahui bahwa aku begitu lama ditolak hak untuk memilih pengacaranya sendiri. Dia berkata bahkan penjahat kejam pun boleh memilih pengacara mereka, dan dia membenci perundungan. Aku lega karena kulihat ayahku, Lou, dan Robin sebagai perundung, dan aku ingin mereka keluar dari hidupku. Matthew mengatakan dia akan pergi ke pengadilan dan mengajukan permohonan untuk mencopot ayahku sebagai konservator terlebih dahulu, lalu setelah itu akan lebih mudah untuk mengupayakan penghentian seluruh conservatorship. Hanya beberapa minggu kemudian, pada 26 Juli, dia mengajukan permohonan untuk mengeluarkan ayahku dari peran itu. Setelah sidang besar pada 29 September, ayahku ditangguhkan sebagai konservatorku. Beritanya tersebar bahkan sebelum Matthew sempat menelponiku usai sidang. Aku merasakan kelegaan melandaku. Pria yang menakutkanku sejak kecil dan menguasaiku sebagai dewasa, yang paling berperan menghancurkan percaya diriku, tidak lagi mengendalikan hidupku. Pada titik itu, dengan ayahku tersingkir, Matthew memberitahuku bahwa kami punya momentum dan dia mengajukan petisi untuk mengakhiri conservatorship secara keseluruhan. Pada November itu, aku sedang berada di sebuah resort di Tahiti saat Matthew menelponku dengan kabar bahwa aku tidak lagi berada di bawah conservatorship. Dia pernah bilang sebelum aku berangkat bahwa suatu hari nanti, aku akan bangun sebagai wanita bebas untuk pertama kalinya setelah 13 tahun.
Tapi aku tetap tidak percaya ketika dia menelponku begitu sebelum pengadilan mengatakan semuanya sudah berakhir. Aku bebas. Meskipun strateginya yang membawa kami menuju kemenangan, dia mengatakan bahwa aku pantas mendapat pengakuan tentang apa yang terjadi. Dia bilang, dengan memberikan kesaksian, aku telah membebaskan diriku sendiri dan mungkin juga membantu orang lain yang terjebak dalam conservatorship yang tidak adil. Setelah bertahun-tahun ayahku mengambil pujian atas segala yang aku lakukan, sangat berarti bagiku mendengar pria ini mengatakan bahwa aku sendiri yang membuat perubahan dalam hidupku. Dan sekarang, akhirnya, ini adalah hidupku sendiri. Pengalaman dikendalikan membuatku sangat marah atas nama siapapun yang tidak punya hak untuk menentukan nasib dirinya sendiri. Aku hanya bersyukur, jujur, untuk setiap hari. Aku di sini untuk tidak menjadi korban. Aku hidup bersama korban sepanjang masa kecilku. Itulah sebabnya aku keluar dari rumah dan bekerja selama 20 tahun, bekerja keras sampai capek. Semoga ceritaku akan memberi dampak dan membuat perubahan dalam sistem yang korup ini. Dalam bulan-bulan semenjak panggilan telepon itu, aku berusaha membangun kembali hidupku hari demi hari. Aku belajar merawat diriku sendiri dan juga bersenang-senang. Saat liburan di Cancun, aku melakukan sesuatu yang dulu sangat kusukai, naik jet ski. Terakhir kali aku naik jet ski perdihnya adalah di Miami bersama anak-anak saat aku melaju terlalu cepat karena mencoba mengejar mereka. Anak-anak itu nyaris berbahaya saat naik jet ski. Mereka melaju sangat cepat dan melakukan lompatan. Mengikuti mereka melewati ombak, aku terhempas keras, boom, 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 hingga jatuh, terpelanting dan melukai lenganku. Tidak ingin mengulangi pengalaman itu, pada Mei 2022, aku meminta asistenku untuk memboncengiku naik jet ski. Ternyata jauh lebih nyaman ketika ada yang mengemudikan. Kali ini aku bisa merasakan tenaga mesinnya, menikmati birunya air, dan melaju dengan kecepatan yang kuinginkan. Itulah yang sedang kulakukan sekarang. Mencoba bersenang-senang dan berbaik hati pada diriku sendiri, melakukan segala sesuatu dengan ritmeku sendiri. Dan, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, membiarkan diriku percaya lagi. Setiap hari, aku memutar musik. Saat berkeliling rumah sambil bernyanyi, aku merasa sangat bebas, sangat tenang, sangat bahagia. Mau suaraku sempurna atau tidak, aku tidak peduli. Bernyanyi membuatku merasa percaya diri dan kuat, sama seperti olahraga atau berdoa. Ingat, lidahmu adalah pedangmu. Apapun yang membuat detak jantungmu meningkat itu baik. Musik adalah itu, plus hubungan dengan Tuhan. Di sanalah hatiku. Dulu, saat aku punya akses penuh ke studio di Malibu, aku suka pergi ke sana secara rutin. Suatu hari aku menciptakan 6 lagu. Musik terasa paling murni bagiku saat aku melakukannya untuk diriku sendiri. Aku pikir mungkin suatu hari aku akan punya studio lagi dan hanya bermain-main. Tapi untuk beberapa waktu aku tidak memikirkan rekaman. Aku berubah pikiran soal itu ketika diundang untuk merekam lagu dengan seorang artis yang kukagumi sepanjang hidupku, Sir Elton John. Dia adalah salah satu penyanyi favoritku sepanjang masa. Aku pernah bertemu dia di pesta Oscar sekitar 10 tahun lalu dan kami sangat akrab. Dan sekarang, dia menghubungiku dengan pesan video yang sangat manis, menanyakan apakah aku tertarik berkolaborasi di salah satu lagu ikoniknya. Hold Me Closer akan menjadi versi duet yang dimodernkan dari lagu hitsnya, Tiny Dancer, dengan sedikit sentuhan dari beberapa lagu lainnya. Aku sangat terhormat. Sepertiku, Elton John juga telah melalui banyak hal dengan sangat terbuka. Itu memberinya belas kasihan yang sangat besar. Pria yang begitu indah di setiap tingkatannya. Yang membuat kolaborasi ini lebih menyenangkan, sebagai anak kecil, aku sering mendengarkan Tiny Dancer di mobil di Louisiana dalam perjalanan pulang pergi ke kelas bansa dan senamku. Sir Elton sangat baik dan membuatku nyaman. Setelah kami menjadwalkan tanggal untuk merekam lagunya, aku pergi ke studio rumah produsen di Beverly Hills. Studionya berada di basement rumah. Aku belum pernah melihat tatanan seperti itu. Studio yang sepenuhnya terbuka dengan gitar, piano, soundboard dan peralatan musik yang tersebar. Aku gugup karena ini akan menjadi pertama kalinya dunia mendengar suara nyanyianku pada sesuatu yang baru dalam 6 tahun. Tapi aku percaya pada lagu ini dan pada diriku sendiri, jadi aku menjalaninya. Aku berdiri di depan mikrofon, mempercepat tempo dan mulai bernyanyi. Setelah beberapa jam, kami selesai. Aku telah merekam duet dengan salah satu artis favoritku untuk salah satu lagu favoritku. Aku merasa bersemangat, cemas dan terharu dalam minggu-minggu menjelang rilisnya. Sebelum conservatorship, aku akan naik ke panggung dan semua orang menunggu isyarat dariku untuk memulai pertunjukan. Aku mengangkat jari telunjuk dan berkata, "Ayo mulai."
Tapi di bawah conservatorship, aku harus selalu menunggu orang lain. Aku diberitahu kami akan memberitahumu kalau kami sudah siap. Aku merasa mereka tidak memperlakukanku seperti aku punya nilai. Aku membencinya. Melalui conservatorship, aku diajarkan untuk merasa hampir terlalu rapuh, terlalu takut. Itulah harga yang kubayar. Mereka mengambil banyak kewanitaanku, pedangku, inti diriku, suaraku, kemampuan untuk berkata persetan denganmu. Dan aku tahu ini kedengaran buruk, tapi ada hal penting di sini. Jangan remehkan kekuatanmu. Hold Me Closer dirilis pada 26 Agustus 2022, pada 27 Agustus, lagu itu sudah menjadi nomor 1 di 40 negara. Single pertamaku yang menempati posisi puncak dan bertahan paling lama dalam hampir 10 tahun, dan atas syaratku sendiri. Sepenuhnya dalam kendaliku. Penggemar mengatakan suaraku terdengar luar biasa di lagu itu. Membagikan karyamu kepada dunia itu menakutkan, tapi dalam pengalamanku, itu selalu sepadan. Merekam Hold Me Closer dan Merilisnya ke dunia adalah pengalaman fantastis. Rasanya tidak hanya baik, tapi hebat. Maju dalam karir musik bukan fokusku saat ini. Sekarang adalah waktunya bagiku untuk mencoba mengatur kehidupan spiritualku. Memperhatikan hal-hal kecil, memperlambat tempo. Inilah waktunya untuk tidak menjadi orang yang diinginkan orang lain. Ini waktunya benar-benar mencari diriku sendiri. Seiring bertambah usia, aku menikmati waktu sendirian. Menjadi penghibur itu hebat, tapi dalam 5 tahun terakhir, gairahku untuk menghibur penonton telah berkurang. Aku melakukannya untuk diriku sendiri sekarang. Aku lebih merasakan Tuhan saat sendirian. Aku bukan orang santi, tapi aku mengenal Tuhan. Aku punya banyak pencarian jati diri yang harus dilakukan. Ini akan menjadi sebuah proses, dan aku sudah menikmatinya. Perubahan itu baik. Hesam dan aku selalu berdoa bersama. Aku mengaguminya, konsistensinya dalam berolahraga, menjadi pria baik, menjaga kesehatan, merawatku dan membantuku belajar bagaimana kami bisa saling menjaga. Dia sangat menginspirasi dan aku bersyukur. Waktu berakhirnya conservatorship sangat tepat untuk hubungan kami. Kami bisa membangun kehidupan baru bersama, tanpa batasan, dan menikah. Pernikahan kami adalah perayaan indah atas semua yang telah kami lalui bersama, dan betapa dalamnya kami mengharapkan kebahagiaan satu sama lain. Hari conservatorship berakhir, aku dipenuhi begitu banyak emosi. Terkejut, lega, gembira, sedih, sukacita. Aku merasa dikhianati oleh ayahku, dan sayangnya oleh seluruh keluargaku juga. Aku dan adikku seharusnya saling menghibur, tapi sayangnya bukan itu yang terjadi. Saat aku berjuang melawan conservatorship dan mendapat banyak perhatian media, dia justru menulis buku yang mengkapitalisasi situasiku. Dia buru-buru mengeluarkan cerita sensasional tentangku, banyak yang menyakitkan dan keterlaluan. Aku sangat kecewa. Bukankah seharusnya saudara perempuan bisa saling mengakui ketakutan atau kerapuhan, tanpa itu nantinya digunakan sebagai bukti ketidakstabilan? Aku merasa dia tak sepenuhnya paham apa yang telah kulewati. Tampaknya dia mengira semua mudah bagiku karena ketenaran datang padaku di usia sangat muda, dan dia menyalahkanku atas kesuksesanku dan segala konsekuensinya. Jamie Lynn jelas juga menderita di rumah keluarga kami. Dia tumbuh sebagai anak perceraian, berbeda denganku. Sepertinya dia tidak mendapat banyak pengasuhan, dan aku tahu sulit baginya mencoba bernyanyi, akting, dan mencari jalannya sendiri di dunia di bawah bayang-bayang kakak yang mendapat bukan hanya sebagian besar perhatian keluarga, tapi juga perhatian dunia. Hatiku tergerak oleh semua alasan itu. Tapi kurasa dia tidak sepenuhnya memahami betapa miskinnya kami sebelum dia lahir. Berkat uang yang kubawa untuk keluarga, dia tidak sepenuhnya tak berdaya hadapi ayah kami, seperti yang dialami ibuku dan aku di era 1980-an. Kau tak memiliki apa-apa, rasa sakit itu semakin kuat karena ketidakmampuanmu untuk melarikan diri. Ibuku dan aku harus menyaksikan kekejaman dan kekerasan tanpa percaya ada tempat lain untuk pergi. Dia akan selalu menjadi adikku, dan aku mencintainya dan keluarganya yang indah. Aku mengharapkan yang terbaik untuk mereka. Dia telah melalui banyak hal, hamil di usia remaja, perceraian, dan kecelakaan putrinya yang nyaris merenggut nyawa. Dia pernah bicara tentang rasa sakit tumbuh besar di bayang-bayangku.
Aku berusaha merasakan lebih banyak belas kasihan daripada marah terhadapnya dan terhadap semua orang yang kurasa telah menyakitiku. Itu tidak mudah. Aku pernah bermimpi di mana Junei memberitahuku bahwa dia sadar telah menyakiti ayahku, yang kemudian menyakitiku. Dalam mimpi itu kurasakan cintanya dan bahwa dia telah berubah di sisi lain. Kuharap hari nanti aku juga bisa merasa lebih baik tentang sisa keluargaku. Kemarahanku kini terwujud secara fisik, terutama melalui sakit kepala. Saat migrain menyerang, aku enggan pergi ke dokter, karena pengalamanku di masa lalu dikirim dari satu dokter ke dokter lain selama bertahun-tahun telah memberiku fobia terhadap mereka. Jadi aku menanganinya sendiri. Aku juga tidak suka membicarakan migrain ini, karena ada ketakutan tahayul jika dibicarakan malah akan semakin parah. Saat migrain menyerang, aku tidak bisa terkena cahaya dan tidak bisa bergerak. Aku hanya berbaring diam dalam gelap. Cahaya apapun akan membuat kepalaku berdenyut-denyut dan merasa seperti akan pingsan sakitnya sampai segitunya. Aku harus tidur selama sehari penuh. Sebelumnya, seumur hidupku aku tidak pernah sakit kepala. Dulu kakakku sering mengeluh sakit kepala dan aku pikir dia berlebihan. Sekarang aku menyesal pernah meragukannya. Bagiku, migrain lebih buruk daripada virus perut. Tidak sedikitnya saat sakit perut, pikiranmu masih jernih. Kepalamu masih bisa membantumu memutuskan apa yang ingin kau lakukan, film apa yang ingin kau tonton. Tapi saat migrain, kau tidak bisa melakukan apa-apa karena pikiranmu seperti hilang. Migrain hanyalah bagian satu dari kerusakan fisik dan emosional yang kualami setelah keluar dari conservatorship. Kurasa keluargaku tidak memahami betapa dalamnya dampak yang mereka sebabkan. Selama 13 tahun, aku tidak diizinkan makan sesuai yang kuinginkan, menyetir, menggunakan uangku sesuai kemauanku, minum alkohol, bahkan kopi. Kebebasan untuk melakukan apa yang kuinginkan telah mengembalikan kewanitaanku. Di usia 40 tahun ini, aku mencoba berbagai hal yang terasa seperti pertama kalinya. Wanita dalam diriku telah dipendam terlalu lama. Sekarang akhirnya aku bangkit dengan gagah. Aku mungkin bahkan benar-benar bisa pergi berdosa di kota dosa, Las Vegas juga. Aku mulai merasakan kekayaan menjadi seorang wanita dewasa untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Sepertinya aku terendam di bawah air begitu lama, hanya sesekali muncul ke permukaan untuk menghirup udara dan sedikit makanan. Saat kebebasanku kembali, itulah saatnya aku melangkah ke daratan kering dan kapanpun aku mau, pergi berlibur, meneguk koktail, menyetir mobilku, pergi ke resort atau hanya menatap lautan. Aku menjalaninya selangkah demi selangkah dan berusaha bersyukur untuk hal-hal kecil. Aku bersyukur ayahku tidak lagi ada dalam hidupku. Aku tidak perlu takut padanya lagi. Jika berat badanku naik, lega sekali tahu tidak akan ada yang berteriak, "Kamu harus lebih disiplin." Aku bisa makan coklat lagi. Begitu ayahku tidak lagi ada, memaksaku makan apa yang dia inginkan, tubuhku menjadi kuat dan apiku kembali menyala. Aku punya percaya diri dan mulai menyukai penampilanku lagi. Aku senang berdandan dan berfoto untuk Instagram. Aku tahu banyak orang tidak mengerti mengapa aku suka berfoto telanjang atau dengan gaun baru, tapi kurasa jika mereka pernah difoto oleh orang lain ribuan kali, diatur dan diposisikan demi persetujuan orang lain, mereka akan paham bahwa aku mendapat sukacita besar dari berpose sesuai yang membuatku merasa seksi dan mengambil fotoku sendiri, melakukan apapun yang kuinginkan. Aku lahir ke dunia ini telanjang, dan sejujurnya aku merasa beban dunia selalu ada di bahuku. Aku ingin melihat diriku lebih ringan dan lebih bebas. Seperti bayi yang memiliki seluruh hidup di depannya, begitulah yang kurasakan sekarang, seperti papan tulis kosong. Aku benar-benar merasa terlahir kembali. Bernyanyi sambil berjalan-jalan di rumah seperti yang kulakukan saat kecil, aku menikmati perasaan suara yang keluar dari tubuhku dan memantul kembali padaku. Aku menemukan kembali kegembiraan mengapa aku dulu ingin bernyanyi. Perasaan itu suci bagiku. Aku melakukannya untuk diriku sendiri, bukan untuk siapapun. Aku terus ditanya kapan akan kembali mengadakan pertunjukan. Jujur, aku sedang bergumul dengan pertanyaan itu. Aku menikmati menari dan bernyanyi seperti yang kulakukan saat masih muda, bukan untuk kepentingan keluargaku, bukan untuk mendapat sesuatu, tapi untuk diriku sendiri dan karena cinta sejatiku terhadap seni. Sekarang aku merasa kepercayaanku pada orang lain dan imanku pada Tuhan kembali pulih. Aku tahu apa yang membuatku bahagia dan membawa sukacita. Aku coba merenungkan tempat dan pikiran yang memungkinkan aku mengalaminya. Aku mencintai tempat-tempat indah, anak-anakku, suamiku,
teman-temanku, hewan peliharaanku. Aku mencintai penggemarku. Soal penggemar, orang kadang bertanya tentang hubungan istimewaku dengan komunitas gay. Bagiku ini semua tentang cinta tanpa syarat. Teman-teman gayku selalu melindungiku, mungkin karena mereka tahu aku agak polos, bukan bodoh tapi terlalu baik. Dan aku rasa banyak pria gay di sekitarku mengambil peran pendukung. Bahkan bisa kurasakan di panggung saat mereka di sampingku, jika aku pikir penampilanku tidak maksimal, aku bisa mengandalkan mereka untuk menyadari bahwa aku tidak merasa puas dan tetap berkata, "Kamu hebat." Cinta seperti itu segalanya bagiku. Malam-malam favoritku adalah saat pergi keluar dengan penariku. Suatu kali di Eropa, kami pergi ke klub gay di mana semua orang di lantai dansa terlihat sangat tinggi. Klub itu memutar musik dansa elektronik yang keren dan aku suka itu. Aku menari sampai jam 6 pagi, dan rasanya hanya 2 detik. Hatiku begitu hidup, seperti saat magis di Arizona, menjadi bersama orang-orang yang kurasa mencintaiku tanpa syarat adalah pengalaman spiritual. Dengan teman-teman seperti itu, tidak penting apa yang kau lakukan, katakan atau siapa yang kau kenal. Itulah cinta sejati. Aku juga ingat suatu kali di Italia aku pergi ke pertunjukan di mana beberapa seniman drag membawakan lagu-laguku. Luar biasa. Mereka cantik. Mereka hidup di momen itu dan aku lihat mereka mencintai pertunjukan. Mereka punya hati dan semangat yang besar dan aku sangat menghargainya. Setelah bebas dari conservatorship, akhirnya aku bisa pergi ke 2 tempat liburan yang kurindukan, Maui dan Cancun. Aku berenang di laut, berjemur di bawah matahari, bermain dengan anak anjing baruku, Sawyer, dan naik perahu bersama Hesam. Aku banyak membaca dan menulis buku ini. Saat bepergian, aku mengetahui bahwa aku hamil. Aku telah menginginkan bayi lagi selama bertahun-tahun. Sudah lama Hesam dan aku ingin memulai keluarga kita sendiri. Aku menghargai stabilitasnya. Aku suka bahwa dia bahkan tidak minum alkohol. Dia adalah anugerah Tuhan. Dan mengetahui bahwa kami akan memiliki anak bersama membuatku merasa girang. Aku juga takut. Saat hamil Sean Preston dan Jaden, aku menderita depresi. Kehamilan kali ini terasa sama dalam banyak hal. Aku agak mual, suka makanan, dan seks. Jadi aku bertanya-tanya, apakah depresi akan kembali? Aku memang merasa sedikit lebih lamban, aku suka aktif dan bersemangat. Tapi hidupku jauh lebih baik, dan dukungan yang kudapat sangat besar, sehingga aku yakin bisa melewatinya. Sebelum akhir trimester pertama, aku keguguran. Aku begitu gembira saat hamil sampai memberitahu seluruh dunia, yang berarti aku harus menarik kembali kabar itu. Kami memposting di Instagram, dengan rasa sedih yang mendalam, kami harus mengumumkan bahwa kami kehilangan bayi ajaib kami di awal kehamilan. Ini saat yang menghancurkan bagi setiap orang tua. Mungkin kami seharusnya menunggu untuk mengumumkannya sampai lebih lama, namun kami terlalu bersemangat untuk berbagi kabar baik. Cinta kami satu sama lain adalah kekuatan kami. Kami akan terus berusaha memperluas keluarga indah kami. Kami berterima kasih atas semua dukungan kalian. Dengan hormat, kami membutuhkan privasi di saat sulit ini. Aku hancur kehilangan bayi itu, tapi sekali lagi, aku menggunakan musik untuk mendapatkan pencerahan dan perspektif. Setiap lagu yang kusanyikan atau kutunggangi membantuku bercerita dan memberiku cara baru untuk melarikan diri. Mendengarkan musik di ponselku membantuku menghadapi kemarahan dan kesedihan sebagai orang dewasa. Aku berusaha tidak terlalu memikirkan keluargaku akhir-akhir ini, tapi aku penasaran apa pendapat mereka tentang buku ini. Karena aku dibungkam selama 13 tahun, aku bertanya-tanya, saat mereka melihatku berbicara, apakah mereka pernah berpikir, mungkin dia benar. Aku percaya hati nurani mereka merasa bersalah, bahwa jauh di lubuk hati mereka tahu sangat-sangat salah melakukan itu padaku. Dari bertahun-tahun memaksakan diri melakukan apa yang diperintahkan dan diperlakukan dengan cara tertentu, aku kini tahu tipe orang seperti apa yang ingin kutemui dan yang tidak. Begitu banyak media yang kejam padaku, dan itu tidak berubah hanya karena aku keluar dari conservatorship. Ada banyak spekulasi tentang keadaanku. Aku tahu penggemarku peduli. Aku bebas sekarang. Aku hanya menjadi diriku sendiri dan berusaha sembuh. Akhirnya aku bisa melakukan apa yang kuinginkan, kapan kuinginkan, dan aku tidak menganggap remeh sedetik pun darinya. Kebebasan berarti menjadi konyol, kocak dan bersenang-senang di media sosial. Kebebasan berarti istirahat dari Instagram tanpa orang menelpon 911. Kebebasan berarti boleh membuat kesalahan dan belajar darinya.
Kebebasan berarti aku tidak harus tampil untuk siapapun, di atas panggung atau di luar panggung. Kebebasan berarti aku bisa menjadi tidak sempurna dengan indahnya seperti orang lain, dan kebebasan berarti kemampuan dan hak untuk mencari kebahagiaan dengan caraku sendiri sesuai syaratku. Butuh waktu lama dan banyak usaha bagiku siap menceritakan kisahku. Kuharap ini menginspirasi orang pada tingkat tertentu dan bisa menyentuh hati. Sejak bebas, aku harus membangun identitas yang sama sekali berbeda. Aku harus berkata, tunggu sebentar, ini siapa aku dulu, seseorang yang pasif dan menyenangkan, seorang gadis. Dan ini siapa aku sekarang, seseorang yang kuat dan percaya diri, seorang wanita. Saat aku masih kecil berbaring di batu-batu hangat di taman tetangga, aku punya mimpi besar. Aku merasa tenang dan memegang kendali. Aku tahu bisa mewujudkan mimpiku. Untuk waktu yang lama, aku tidak selalu punya kekuatan untuk membuat dunia terlihat seperti yang kuinginkan. Tapi dalam banyak hal, sekarang aku punya. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku tidak harus kesepian atau takut lagi. Aku telah melewati banyak hal sejak mengembara di hutan Louisiana sebagai anak kecil. Aku telah menciptakan musik, berpergian ke seluruh dunia, menjadi ibu, menemukan cinta dan kehilangannya, dan menemukannya lagi. Sudah lama sejak aku benar-benar hadir dalam hidupku sendiri, dalam kekuatanku sendiri, dalam kewanitaanku. Tapi aku di sini sekarang.